Para pejuang Hamas dilaporkan terjebak di sebuah terowongan di sekitar Rafah, dan sejauh ini ditolak akses amannya oleh militer Israel. Kepala Staf Angkatan Darat Israel, Eyal Zamir, mengancam akan membunuh 200 pejuang Hamas yang terjebak di terowongan di Gaza jika kelompok itu gagal melepaskan jenazah seorang tawanan Israel, media Israel melaporkan pada hari Rabu. Zamir mengatakan para pejuang tidak akan diizinkan pergi hidup-hidup. Yediot Ahronot melaporkan, jika kelompok Palestina tidak menemukan dan menyerahkan jenazah prajurit Hadar Goldin. Goldin ditangkap lebih dari 1 dekade lalu oleh Hamas di Rafah, setelah ia terbunuh dalam serangan selama operasi Israel untuk menonaktifkan terowongan yang dioperasikan Hamas di daerah kantong Palestina tersebut pada tahun 2014. Ini terjadi di tengah perang Israel di Gaza pada tahun 2014, salah satu perang paling mematikan di wilayah Palestina. Lebih dari 2.000 warga Palestina tewas selama perang 7 minggu tersebut akibat serangan dan tembakan Israel. Terowongan tempat para pejuang Hamas dilaporkan terjebak terletak di Rafah, di daerah garis kuning yang menjadi tujuan pasukan Israel sebagai bagian dari fase pertama gencatan senjata Gaza, yang ditengahi oleh Presiden AS Donald Trump pada awal Oktober. Pasukan Israel mengendalikan daerah dalam garis kuning, yang luasnya lebih dari setengah wilayah Gaza, dan meliputi Rafah, Beit Lahia, dan Beit Hanoun, antara lain. Namun, garis tersebut tidak ditandai dengan jelas, sehingga warga Palestina berisiko ditembak oleh militer Israel. Surat kabar Israeliyet, mengutip sumber-sumber politik, mengatakan bahwa Perdana Menteri Benyamin Netanyahu telah mempertimbangkan kemungkinan untuk membiarkan para pejuang pergi hidup-hidup, sebelum sumber politik yang dekat dengan Perdana Menteri mengklarifikasi bahwa hal seperti itu tidak akan terjadi. Bezalel Smotrich, Menteri Keuangan sayap kanan ekstrim dan penentang gencatan senjata Gaza, menentang segala bentuk pertukaran, menyebut gagasan itu kegilaan total. Hamas, yang saat ini menguasai wilayah barat yang disebut garis kuning, telah menyerukan agar para pejuang yang terjebak di sana dipulangkan. Para pejuang tersebut merupakan bagian dari ribuan warga Palestina yang berusaha menyeberang ke wilayah Gaza yang dikuasai Hamas, menjauh dari wilayah yang dikuasai Israel. Kelompok Palestina tersebut dilaporkan telah menawarkan untuk melakukan upaya lebih lanjut guna menemukan jenazah para tawanan di wilayah tersebut dengan imbalan pembebasan mereka. Israel dan Hamas sepakat untuk melakukan gencatan senjata pada 10 Oktober, yang mengakibatkan pembebasan 2.000 tahanan Palestina sebagai imbalan atas tawanan yang tersisa di Gaza. Seluruh 20 tawanan hidup yang masih ditahan Hamas telah dibebaskan, demikian pula 21 dari 28 tawanan yang telah meninggal, di tengah upaya untuk menemukan mereka yang tersisa. Tahap pertama gencatan senjata juga menetapkan bahwa lebih banyak bantuan diizinkan masuk ke Gaza untuk warga Palestina yang kelaparan dan kelelahan di wilayah itu, tetapi Israel hanya mengizinkan bantuan dalam jumlah yang sangat terbatas. Gencatan senjata tersebut telah menjadi sasaran berbagai pelanggaran Israel sejak saat itu, yang meningkatkan kekhawatiran atas kemungkinan kelancaran transisi ke fase kedua gencatan senjata. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.